Halo teman-teman semua, kembali lagi di Media Review dan di video kali ini kita akan membahas LED terbaru juga, gengs, pastinya karena di sini kan udah era-eranya digital TV. Jadi untuk LED ini sih sudah support untuk digital TV ya, gengs. Jadi tipenya apa dan mereknya apa, langsung kita masuk ke videonya aja. Nah, di depan kita sudah ada LED dari Polytron, gengs. Ini ada keterangannya LED TV 32 inci. Dengan gini dilengkapi dengan pesawat subwoofer SWF 0240. Nah, ini timnya ada Cinemax Soundbar. Sisi panel awas pecah di bagian panel depannya. Terus ini ada buat keterangan digital juga, SNI dan websitenya polytron.co.id. Nah, di sini tipenya ada PLD32BV 1558 G2. Jadi tambahan G2 di bagian bawahnya ya, gengs, kayak gitu. Terus di sini sebelum melakukan unboxing atau kita membuka, langkah baiknya kita mengikuti cara-cara atau step-step yang dianjurkan dari produk Polytron ini supaya lebih aman untuk proses pengunboxian terhadap TV yang kita unboxing ya, guys. Oke, langsung kita unboxing aja. Nah, pertama yang kalian dapat di sini yang kita akan bahas di sini dari segi garansi. Jadi dapatnya di sini ada kartu garansi, terus ada remote control dan kabel ya. Kabel ini buat soundbar dan di sini juga dilengkapi dengan bracket buat soundbarnya. Jadi untuk semua tipe Polytron dilengkapi di bracket seperti ini. Kalau kalian pengen dipasang di tembok, jadi udah ada buat bracket soundbarnya, tinggal nambah buat bracket di TV-nya. Bergaransi 5 tahun full keseluruhan ya, cukup oke juga sih untuk garansi dari Polytron ini. Nah, kita langsung ke bagian belakang dari TV. Jadi bagian belakang dari TV di sini lumayan oke juga. Jadi agak gradasinya itu enggak terlalu langsung sih. Jadi dia agak bagus juga sih, model-model baru. Di sini keterangannya pesawat televisi Polytron, tipenya ada PLD32BV1558G2 dengan konsumsi daya dia 55 watt. Nah, terus ini ada buat output speakernya. Sekarang udah dilengkapi dengan output ampere ada 4 ohm dan 50 watt maksimal untuk RMS-nya. Terus untuk speaker amperage ada 8 ohm dan 4 watt maksimal. Jadi sudah ada keterangannya semua, sekarang lebih komplit sih. Jadi untuk ukurannya di sini buat input AC in, buat listrik, dan di sini dilengkapi dengan manual remote juga. Jadi buat volume, pindah channel dan source, dan pastinya juga bisa dibuat on off juga. Jadi cukup bantu banget sih kalau ada fitur kayak gini ya, guys. Terus ini bagian inputnya, di bagian bawah sini ada buat input digital audio out. Jadi udah pakai optical juga. Terus di sini juga ada ARC. Jadi ada dua input HDMI. Yang pertama HDMI biasa, yang kedua ada HDMI ARC. Auto return channel lebih mudahkan juga. Terus ada buat input antena juga. Terus di sini untuk bagian sampingnya di sini buat audio out yang manual pakai yang aux. Terus dilengkapi dengan USB 5 volts pakainya juga. Terus masih ada AV in sama ada komponen in juga. Jadi tetap mempertahankan input-input yang masih analog atau masih lama. Karena memang untuk di khususnya di wilayah sini masih banyak sih penggunaan RCA dan lain sebagainya itu ya, guys. Nah, kita bahas di bagian depannya. Jadi bagian depan di sini frame-nya cukup enggak terlalu tebal-tebal banget juga sih, standar. Terus ini warnanya enggak cukup hitam, jadi warnanya kayak abu gitu. Dan dia udah ada aksennya, jadi ada kayak aksen garis-garis, jadi tidak benar-benar polos. Jadi kalau dilihat dari jauh itu kelihatan. Di sini ada keterangannya, POP-nya ada garansi 5 tahun, audio wireless receiver, Soundwave, terus DVB-T2, HDMI dan USB juga. Untuk bentuk kakinya di sini sama kayak yang Android TV, tetapi untuk bagian tengahnya di sini dilengkapi dengan tonjolan bagian bawah ini, gengs, yang cukup iya, agak mengganggu juga sih kalau pakai yang tipe soundbar ya. Kalau nggak pakai disperser mungkin oke buat aksennya. Tetapi dengan adanya tonjolan ini soundbarnya tidak bisa masuk, gengs. Jadi tampilannya kayak seperti ini, gengs. Jadi bisanya soundbarnya di bagian depannya, tidak bisa masuk di bagian bawahnya. Untuk biasanya kan bisa masuk di bagian bawahnya ya, kalau ini di bagian depannya masuknya. Ya, untuk keseluruhan sih memang dari desainnya, keseluruhan detailnya sih sebenarnya diperhatikan dengan baik ya, gengs, dari Polytron ini. Tetapi mungkin menurut kita aja itu alangkah lebih baiknya kalau soundbarnya itu bisa masuk. Jadi kelihatan aksennya itu lebih bagus. Memang kalau dipasang di meja ya, kalau dipasang di tembok sih ya opsional kayak gitu. Terus ini buat power atau buat inputnya di bagian soundbarnya seperti ini. Nah, di sini ada input RCA biasa ya, gengs. Nah, di sini kita masuk di bagian popnya. Kita lihat untuk tampilan nyalanya dari PLD 32BV ini. Jadi untuk tampilan nyalanya seperti ini.
Ini kita pakai yang channel digital ya, jadi cukup lumayan oke juga sih untuk penangkapnya. Nah, di sini kita coba untuk aktifkan untuk sound wave-nya. Jadi kita sambungkan dari TV langsung masuk ke sini ya, gengs. Nah, caranya jadi seperti ini, kita pakai Android TV. Jadi kita langsung buat transmisikan dari suara TV Android kita langsung ke masuk masuk di TV. Di sini tinggal sandingkan aja. Kita akan cek sound suaranya seperti apa untuk PLD 32 BV ini. Nah, tampilannya otomatis seperti kalau udah masuk di menu Bluetooth langsung mati. Oke, langsung kita cek sound aja ya, geng. Nah, kita coba untuk tampilan dari kualitas gambarnya, kita pakai input HDMI geng di sini geng. Jadi untuk kontras yang dihasilkan di LED ini cukup bagus juga. Jadi warna hijau, warna merahnya juga cukup pekat banget. Jadi teknologi yang dipakai di LED ini pakai teknologi Type Engine. Jadi bisa menentukan warna dari TV atau gambar yang ditampilkan. Terus di sini juga settingannya kita pakai settingan yang untuk Type Engine juga. Jadi settingannya juga kelihatan lebih maksimal sih untuk gambarnya. Jadi tidak mempengaruhi atau tidak menurunkan gambar yang divisualisasikan di TV ini ya, gengs. Untuk segi kualitas gambar di LED ini. Oke teman-teman semua, setelah kita review dari LED Polytron 32 inci Cinemax Soundbar tipe 32BV1558G2 ini, kita bahas dari segi tampilan dulu. Jadi untuk tampilan sendiri, untuk tipe yang 1558G2 ini dia memiliki speaker yang sudah segitiga. Jadi kalau untuk biasanya yang tipe 1558 dia masih pakai speaker yang kotak, tetapi untuk yang tipe G2 ini dia dilengkapi dengan speaker yang segitiga. Jadi perpaduan nih antara untuk yang tipe baru dari speakernya dengan frame yang tipe lama dari LED-nya. Tetapi untuk framenya sendiri di sini udah ada aksen dari detail-detail kayak corak-corak, garis-garis kayak gitu sih. Jadi warnanya sendiri juga tidak hitam, jadi tidak polos juga. Ya keseluruhan sih oke juga, walaupun masih agak tebal ya, belum frameless banget. Tetapi ya oke lah, untuk kapasitas TV digital TV sih udah worth it banget sih, seperti itu. Tapi untuk yang disayangkan untuk bagian di sini, untuk bagian yang disayangkan banget untuk bagian ini tuh bagian bawahnya geng. Jadi masih ada tonjolan bagian bawah. Menurut kita kalau dipasang di meja itu agak mengganggu sih. Tapi kalau dipasang di tembok atau di bracket sih ya oke lah, tidak jadi masalah kayak gitu ya geng. Terus kita dari segi kualitas gambar di sini juga oke, kita nggak bisa diragukan lagi. Walaupun 32 inci yang memiliki resolusi hanya HD ready, di sini kualitas gambarnya cukup keren juga, maksudnya untuk dari kontras warnanya juga keluar, detailnya digambarkan juga oke. Terus untuk keseluruhan sih ya untuk kualitas gambarnya oke lah, untuk yang 32 inci cukup worth it banget. Terus segi suara, kenapa saya sih agak bingung juga sih untuk segi suara. Untuk yang Android TV dengan yang biasa itu bassnya lebih, menurut saya walaupun dia pakai yang subwoofer yang pasif, tetapi kualitas bassnya itu lebih mantap sih menurut saya untuk yang 32 inci ya. Disclaimer untuk 32 inci aja. Dibanding yang Android TV itu kayak bassnya itu soft, tetapi kalau ini tuh langsung dang gitu sih menurut saya, seperti itu untuk segi suara. Tapi untuk segi soundbarnya sih ya tidak ada masalah sih, sama juga pakai segitiga atau kotak sih, keseluruhan dia tidak ada masalah seperti itu. Nah, segi input output sekarang juga diperbarui, jadi udah komplit juga, dilengkapi dengan HDMI RC, terus dilengkapi dengan optical juga. Jadi kalau pakai soundbar merek lain atau mau ditambah dengan output yang speaker tipe lain udah support optical, dia bisa banget gitu. Jadi untuk suara yang disetel juga lebih bagus juga. Nah, yang terakhir di sini kita bahas dari segi harga, gengs. Jadi harganya sendiri dibanderol dengan harga 2450 sampai 2,5-an. Karena memang PPN ini naik 10%, jadi harganya naik ya, mengikuti aja ya, gengs, seperti itu. Dan mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan di sini. Kalau kalian ada tanya-tanya atau ada fitur-fitur yang mungkin kalian masih bingung,
silahkan tanya di deskripsi bawah. Oh iya, ada fitur lagi namanya tuh Soundwave. Soundwave itu fitur Bluetooth yang ada di TV ini juga oke. Jadi untuk Bluetoothnya versinya apa saya nggak tahu karena di spesifikasi sudah tertulis. Tetapi untuk penangkapannya cukup oke banget, suara yang dihasilkan juga oke walaupun pakai Bluetooth ya keseluruhan oke banget sih untuk TV ini. Oke, sekian dari kita. Follow juga Instagram kami di media follow Instagram di mediareview.official, follow juga Instagram, media sosial kita lain di link di deskripsi bawah. Kalau kamu komen aja. Kalau nanti saya sertakan juga link untuk pembelian di toko-toko yang mungkin toko-toko online yang rekomendasi dari kita ya, geng. Jadi kalau kalian bisa lihat dulu harganya, kisarannya bisa di situ. Oke, sekian dari kita. Terima kasih, sampai jumpa di next video.